Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran Mu'jizat Terbesar. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, Al-Quran, kata Abdullah Ad-Darraj, laksana mutiara. Al-Quran digambarkan seperti mutiara, dia akan memancarkan dari segi manapun. Dilihat dari sisi kanan, Al-Quran akan memancarkan kilauan cahayanya. Di sebelah kiri dilihat Al-Quran akan memancarkan cahayanya. Dilihat dari sisi atas, sisi bawah, samping kiri, samping kanan, maka Al-Quran akan mengilaukan cahayanya. Dilihat dari perspektif sejarah, Al-Quran berbicara tentang sejarah. Dilihat dari perspektif sosiologis, Al-Quran berbicara dari aspek sosiologis. Begitupun aspek yang lainnya, sejarah, antropologi, keilmuan, sains, kedokteran, dan lain sebagainya. Maka ketika kita melihat Al-Quran dari perspektif apapun, Al-Quran akan mengilaukan cahayanya. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli apapun kita, maka jadilah ahli Al-Quran. Seorang dokter menjadi dokter yang ahli Al-Quran. Seorang ilmuwan, saintis yang paham terhadap Al-Quran. Menjadi sejarawan yang paham terhadap Al-Quran. Menjadi dokter yang paham Al-Quran. Maka kalau Al-Quran dijadikan semua lini masuk di dalamnya, maka keberkahan akan kita raih. Maka pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Quran itu besar sebagai sumber terbesar? Karena Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Kalau ada yang mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu dari manapun itu, tetapi sumbernya bukan dari Allah, maka itu batal dan batil. Al-Quran huwa kalamullah. Yang ngomong adalah Allah. Yang ngomong adalah Rabbul Alamin, penguasa alam jagat raya ini. Itulah Al-Quran hebat di dalamnya, karena yang ngomong, yang berkalam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Al-Quran menjadi mukjizat terbesar, karena Al-Quran selain kalamullah juga al-mu'jizu, bernilai mukjizat. Mukjizat itu kata para ulama, ada yang bersifat hissiyah, ada yang maknawiyah. Hissiyah itu terjadi kepada para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan mukjizat tongkatnya yang menjadi ular.
mukjizatnya hanya untuk Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan umatnya ketika itu saja. Mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau tidak mampu dibakar, dan mukjizat itu hanya untuk Nabiullah Ibrahim dan umatnya ketika itu saja. Umat hari ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mampu merasakan kemukjizatan yang dulu pernah terjadi kepada nabi-nabi terdahulu. Inilah mukjizat hissiyah kata para ulama. Lalu kemudian ada mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ma'nawiyah itu terjadi dari 14 abad yang lalu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu sampai hari ini, sampai akhir dari kehidupan ini, mukjizat Al-Quran masih terus kita rasakan. Al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah dari Tuhan setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan Rasul atau orang yang mengaku sebagai Nabi atau Rasul itu dia palsu adanya. Karena khatamun nabiyyin wal mursalin ada pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa keagungan Al-Qur'an bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, tetapi hingga hari ini kita mampu merasakan bagaimana kedahsyatan Al-Qur'an dari sisi kalimahnya, dari sisi ayatnya, dari sisi susunan kalimat, dari sisi kosakata dan seterusnya. Itu menjadi mukjizat terbesar bukan hanya untuk Rasulullah dan umatnya ketika itu 14 abad yang lalu, tetapi kita mampu juga masih merasakan kemukjizatan Al-Quran hingga hari ini. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, mari kita lanjutkan kajian setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan tema kita Al-Quran sebagai mukjizat terbesar abad ini. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kalamullah, selain al-mu'jizu al-munazzalu al khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salatu wassalam, Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari Lauhil Mahfuz, diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril dibawa dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah disampaikan kepada umatnya hingga hari ini. Yang menarik para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Al-Quran sudah berbicara kepada kita. Kata Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. 14 abad yang lalu Al-Quran turun. Dengan Al-Quran saat ini tidak ada yang beda, tidak ada yang terreduksi, tidak ada yang berbeda, kata demi kata, kalimat demi kalimat, persis sama. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Kalau kita kaji lebih dalam, betapa hebatnya Al-Quran, sehingga kata Allah, inna nahnu, sesungguhnya kami. Ada yang bertanya, kok Allah menggunakan nahnu, kenapa tidak menggunakan ana? Apa jawabannya? Kata para ulama Al-Quran, kata para ulama tafsir, menggunakan redaksi nahnu karena Allah menjaga Al-Quran juga melibatkan makhluk-makhluk yang lain, melibatkan para penghafal Al-Quran,
melibatkan para hafidh Al-Quran, melibatkan para mufassir Al-Quran, melibatkan lembaga-lembaga Al-Quran, melibatkan para researcher pengkaji Al-Quran. Itulah kenapa Allah menggunakan redaksi nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dari 14 abad yang lalu, dari Lauhil Mahfuz sampai hari ini, Allah lah yang menjamin keotentikan dari Al-Quran. Meskipun Al-Quran dihinakan, meskipun Al-Quran dinistakan. Kalau hari ini ada yang menganggap bahwa Al-Quran dinistakan, kalau hari ini ada yang menganggap bahwa Al-Quran ada yang menodai, sesungguhnya 14 abad yang lalu Rasulullah SAW itu sudah dituduh sebagai orang yang dianggap orang yang dianggap sebagai pembuat Al-Quran. Ada lagi yang mengaku bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Padahal itu adalah kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orientalis bagaimana mengkritisi Al-Quran. Para orientalis bagaimana ingin mengganti Al-Quran. Dan sampai hari ini tidak ada yang mampu mengubah Al-Quran itu, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langsung terhadap pemeliharaan Al-Quran itu. Bahkan 14 abad yang lalu Allah sudah berfirman, Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Kata Allah di dalam surah Al-Isra, katakan wahai Muhammad, kalau ada yang meragukan Al-Quran, kalau ada yang menganggap Al-Quran buatan Muhammad, Qul, kata Allah, katakan, Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Silakan jin dikumpulkan, manusia berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tetapi kata Allah, la ya'tuna bimithli, tidak akan mampu orang membuat yang serupa dengan Al-Quran. Biarpun manusia bersekutu dengan jin, biarpun jin berkumpul dengan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat yang lain, jangankan mendatangkan satu Al-Quran, satu surah pun. Fa'tu bisuratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau ada yang masih meragukan Al-Quran, gak usah datangkan satu Al-Quran, tetapi datangkan cukup fa'tu bisurah, datangkan yang satu surah saja. Apa yang terjadi? Ternyata tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Kendati bukan satu Quran, tetapi satu surah saja. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salatu wassalam, al-mabdu'u bisuratil Fatihah. Al-Quran itu, kata para ulama, dimulai dari surah Al-Fatihah. Kendati ayat yang dulu pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Kata Rasulullah, menirukan, menjawab dari apa yang diserukan oleh malaikat Jibril. Ma aqra, ma ana biqari, dalam redaksi yang lain, apa yang harus aku baca? Kembali malaikat Jibril merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, bacalah. Baca wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Rasulullah mengatakan, ma ana biqari,
Atau dalam redaksi yang lain, ma aqra, apa yang aku baca. Lalu Rasulullah SAW kembali dirangkul oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kembali Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Atau apa yang aku baca, ma aqra. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian Al-Qur'an Mukjizat Terbesar. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Hasani Ahmad Said dalam kajian yang membahas tentang Al-Quran Mukjizat Terbesar. Ma aqra, ma ana biqari. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan, menyambut seruan dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, apa yang aku baca. Kenapa? Karena di ayat ini, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada maf'ulnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maf'ulnya adalah iqra ay al-Qur'an. Bacalah wahai Rasul, iqra ay al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Atau dalam pemahaman yang lain yang lebih luas, yang dibaca adalah bukan hanya Al-Qur'an, tetapi baca situasi, baca politik, baca ekonomi, baca situasi, kondisi, baca bagaimana perkembangan dunia. Inilah kenapa Iqra di sini tidak dimunculkan maf'ulnya, objeknya. Tidak Iqra'il Qur'an, tidak, tetapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat inilah yang turun pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Paling tidak kita bisa menarik satu kesimpulan, satu benang merah bahwa kenapa al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Ini dimulai dari Khalifah Utsman bin Affan ketika membuat pembukuan Al-Qur'an, tidak diawali dari surah Al-Alaq secara tertib mushafi, tetapi tertib nuzuli yang dipakai adalah surah Al-Fatihah, al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Lalu yang selanjutnya, wal mukhtatamu bi suratin Nas, diakhiri dengan surah An-Nas. Inilah Al-Qur'an. Ijma' ulama, kesepakatan ittifaq para ulama Al-Qur'an. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas. Al-Quran itu manakala diawali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dikenal dengan Ummul Quran, Ummul Kitab. Induk dari Al-Quran itu ada semua di surah Al-Fatihah. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal muqtadam bi suratin Nas. Semua ulama bersepakat bahwa Al-Quran itu diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang hebat lagi, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar yang tidak ada pada bacaan manapun, yang tidak ada pada buku manapun, yang tidak ada dalam kamus apapun, kecuali ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Al-muta'abbadu bitilawati. Bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sungguh luar biasa. Al-Quran bukan hanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tetapi yang hebat dari Al-Quran, al-muta'abbadu bitilawati. Siapa yang membaca Al-Quran, itu sudah bernilai ibadah bagi yang membacanya. Satu huruf kita baca,
maka sudah bernilai lipatan kebaikan. Ada 114 surah, 30 juz Al-Quran, begitu banyak. Surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu sesungguhnya ada nilai-nilai kebaikan. Bukan hanya satu Al-Quran, bukan hanya satu surah, bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu kalimat, bukan hanya satu lafaz, bahkan satu huruf sekalipun. Kita membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi alif lam mim yang kita baca itu ada 3 huruf dan masing-masing bernilai kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, bukan satu kebaikan, tetapi bernilai 10 kebaikan bahkan lebih. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan Al-Qur'an. Bukan hanya dari sisi kosakatanya, bukan saja dari sisi kalimat, susunan ayatnya, runtutan surahnya. Bagi siapa yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka dekati Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an, maka problem apapun yang kita hadapi, bangsa ini akan menjadi bangsa hebat manakala Al-Quran menjadi pedoman. Keluarga kita menjadi keluarga yang hebat manakala kita mempedomani Al-Quran. Kita ini akan menjadi orang yang hebat manakala kita beracu, punya acuan seperti Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh terbaik dari semua aspek. Beliau sebagai kepala keluarga yang sukses. Beliau pemimpin bangsa yang sukses. Beliau pemimpin kabilah yang sukses. Beliau adalah kepala rumah tangga yang sukses. Beliau pemimpin umat dunia ini juga sukses. Maka pantas Michael Hart mendudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ranking pertama orang yang berpengaruh bukan hanya di Jazirah Arabia, tetapi berpengaruh juga di dunia. Karena kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Quran berjalan, semua ma'udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang terkait dengan Nabi, qaulan, fi'lan, taqriran, au sifatan, ketetapannya, ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan itulah semua adalah Al-Quranul Karim. Maka pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah, maka kita mulia karena memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran. Duhai Allah, berikan rahmati kami dengan Al-Quranmu ya Allah. Berikan keberkahan dengan berkah Al-Quranmu ya Allah. Huruf demi huruf adalah kebaikan, maka berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Al-Quran sebagai imam kami, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kami. Mudah-mudahan kami senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Al-Qur'an-Mu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.